Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang PPh bagi orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau non pembukuan. Sebelumnya pernah disampaikan bahwa kalau orang yang melakukan pekerjaan bebas maupun yang pembukuan itu menggunakan form 1770, tapi pada materi ini kita masih membahas orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tapi bukan tidak menggunakan pembukuan. Nah, di 1770 itu kita harus mengisi sekian halaman, ya, di mana di situ kita harus melaporkan penghasilan kita yang merupakan bukan objek pajak maupun yang merupakan objek pajak. Yang objek pajak itu ada yang final dan ada yang tidak final. Kemudian kita juga harus melaporkan penghasilan kita, ya. Ada yang mungkin dari pekerjaan, karena orang pribadi bisa saja meskipun dia 1770 sebagai pengusaha atau pekerja bebas, tapi dia juga mempunyai pekerjaan. Kemudian dari usaha dan dari pekerjaan bebas. Selain itu, orang pribadi tersebut selain penghasilan dari pekerjaan maupun dari usaha maupun dari pekerjaan bebasnya seringkali memperoleh penghasilan lain. Nah, keseluruhannya itu harus dilaporkan di SPT 1770, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Dalam hal ini, pada sesi ini kita hanya membahas tentang penghasilan dari pekerjaan bebas maupun dari penghasilan lain, tapi tidak dari usaha yang merupakan pembukuan. Nah, kita mengulang sedikit bahwa pekerjaan bebas itu dari seperti tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, pemain musik, olahragawan, penasehat, pengarang, agen iklan, pengawas, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi atau distributor perusahaan MLM misalnya. Dan mereka semua ini masuk kategori pekerjaan bebas, di mana dia tidak menggunakan non pembukuan jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar berdasarkan aturan bahwa mereka boleh menggunakan norma penghitungan neto. Omset kurang dari 4,8 miliar tidak memilih menjadi pengusaha kena pajak, mereka boleh menggunakan norma penghitungan neto dengan syarat sudah melaporkan dalam waktu 3 bulan pertama tahun yang berlaku, ya, yang berjalan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian selain memiliki pekerjaan bebas, tadi sudah disampaikan memungkinkan buat mereka mempunyai penghasilan di luar pekerjaan bebas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nanti di dalam SPT 1770-nya tuh disediain tuh kolom-kolomnya, ya, ada tabelnya, apakah dari dividen, apakah dari sewa, apakah dari royalti atau dari keuntungan dan sebagainya. Kemudian di 1770 itu kan nanti karena ini meskipun non pembukuan, tapi yang kita lagi bicara tidak final. Kalau tidak final itu kan nanti setelah kita cari PPh terutang, kita kurangin kredit pajak. Salah satu kredit pajak adalah PPh pasal 25. Nanti PPh pasal 25 itu menjadi pengurang dari PPh terutang. Bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25? Kita sudah belajar di materi sebelumnya. Kemudian juga status perpajakan suami istri yang pisah harta atau MT juga sudah disampaikan di materi sebelumnya. Berikutnya adalah mengisi SPT tahunan. Nah, ini contohnya adalah Nona Aureli menjalankan kantor usaha akuntan publik. Akuntan publik Nona Aureli orang pribadi, berarti dia pekerja bebas, ya, di Jakarta. Kalau kita lihat dari tabelnya, Jakarta masuk di yang paling kiri, ya, 10 ibu kota provinsi. Dia norma penghitungannya adalah 50%. Omset si Nona Aureli itu adalah 1 miliar. 1 miliar itu masih di bawah 4,8 miliar. Nah, Aureli menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan itu. Berarti kita pakai norma, berarti boleh, ya, karena di bawah 4,8 Jakarta. Kemudian kita menghitung tadi nilainya 1 miliar, normanya 50%, berarti yang dianggap sebagai penghasilan labanya gitu, ya, penghasilan netonya itu adalah 500 juta dari 1 miliar kali 50%. Ingat, ini orang pribadi, setelah itu kita kurangin dengan PTKP, karena statusnya TK 0, berarti pengurangnya adalah 54 juta, jadi penghasilan kena pajaknya adalah 446 juta. Ini kemudian ini berarti ada 3 lapisan tarif, ya, 5%, 15%, dan 25%.
Setelah dihitung, maka jumlahnya adalah 81.500.000 PPh terutangnya. Kemudian ternyata Nona Aureli ini punya menjual tanah seharga 200 juta kepada Tuan Budi, kemudian memperoleh hadiah undian sebesar 1 miliar, memperoleh dividen dari PT XYZ sebesar 10 juta. Nah, terus kemudian ini adalah asetnya, beliau punya mobil Jaguar, ada rumah di Pondok Indah, ada tabungan, dan ada saham. Bagaimana pengisian SPT-nya? Ini yang induknya ya, Nona Aureli. Ini induk seperti biasa, kita selalu melihat dari halaman paling belakang ya, jadi nggak langsung ke sini. Meskipun nah ini bisa masuk langsung karena kebetulan dia cuma ada penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Kalau ada yang lain berarti kita harus tambahin ya. Tadi kan nilainya adalah 1 miliar kali 50% atau 500 juta. Atau kita lihat dari belakang dulu aja ya. Enaknya mengisi itu dari belakang dulu. Memang harusnya dari belakang dulu. Nah, dari sini nih ya. Karena dia sebentar. Dari harta. Dari hutang. Nih, ini kita masukin dulu harta-hartanya. Ini tahunnya 2018, harta-hartanya dimasukin. Kalau ada hutang dimasukin, ingat harta ini nilainya waktu kita beli. Ya, harga perolehan tahun berapa. Sementara hutang itu posisi akhir tahun pelaporan. Misalnya kalau kita lapor 2018 yang dilaporkan di 2019, berarti Desember 2018. Kebetulan Nona Aureli itu tidak punya hutang. Kemudian daftar susunan anggota keluarga yang ditanggung. Kebetulan dia TK0 jadi kosong ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke sini, ke penghasilan yang bersifat final. Tadi dia dapat hadiah undian 1 miliar, berarti final kan hadiah undian, pajaknya 25%, 250 juta. Kemudian dia juga menjual tanah sebesar 200 juta. Ingat pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, pasal 4 ayat 2, berarti 2,5% ya. Ya, sebesar 5 juta. Berikutnya lagi dia memperoleh dividen. Kenapa? Karena dia orang pribadi. Ingat, dividen itu untuk yang diterima orang pribadi adalah PPh final berapapun dividen yang dia peroleh, sehingga diketahui total penghasilan dari penghasilan finalnya ada 256 juta. Dia tidak memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak, dan kebetulan dia belum menikah, jadi tidak mengisi yang bagian C ini. Berikutnya lagi kita ke pajak yang dipotong. Kebetulan dia tidak dipotong, tapi tidak selalu pekerja bebas itu tidak dipotong, karena beberapa kantor, entah KP, entah KKP, entah pengacara atau dokter, kadang-kadang ketika dia memberikan jasa kebetulan kepada pihak yang dimana mereka itu adalah pemotong pajak, mereka dipotong pajak. Tergantung, kalau jasanya jasa PPh 23 umumnya, kalau misalnya kayak konsultan pajak atau kalau atas nama ini ya, atas nama tim ya, itu PPh pasal 23. Pengacara dan sebagainya itu biasanya PPh 23. Tapi kalau atas nama perorangan biasanya PPh pasal 21. Nah, terus juga yang mungkin dia dipotong di sini mungkin juga itu kalau dia punya penghasilan yang di luar pekerjaan bebas ya, atau di luar usaha yang kayak menyewakan di luar tanah dan bangunan gitu ya, dia dikenain di sini. Atau misalnya dia dapat royalti, dapat bunga di luar yang masuk 4 ayat 2. Nah, itu dia biasanya ada kredit, atau dia dari pekerjaan. Di sini dia biasanya suka ada jadi kredit pajak. Kebetulan kasusnya di Nona Aurelia itu nggak ada ya. Berikutnya lagi kita isi, nah ini penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Barusan pekerjaan bebas karena dia punya kantor akuntan publik, nilainya 1 miliar kali 50% jadi 500 juta.
Nah, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan kebetulan dia tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya yang bunga royalti sewa hadiah bukan hadiah undian, di luar ada hadiah undian, keuntungan penjualan makanan nyata dan penghasilan lainnya juga tidak ada. Ya, berarti dia penghasilannya yang bukan objeknya hanya dari pekerjaan bebas. Ini kita kosongkan karena ini hanya untuk usaha yang menggunakan pembukuan. Berikutnya lagi baru kita langsung ke induk. Di induk di sini penghasilan neto dari pekerjaan diambil dari halaman sebelumnya itu adalah 500 juta sehubungan dengan pekerjaan bebas ya barusan. Kemudian dari pekerjaan tidak ada dalam negeri lainnya tidak ada karena yang ada tadi adalah yang final, berarti nggak kita masukin. Luar negeri juga tidak ada, sehingga total penghasilan netonya adalah 500 juta dikurangi PTKP karena dia TK 0,54 juta dapat 446 juta. Kemudian PPh terutangnya ada 81.500.000. Dia nggak punya kredit pajak ya, sehingga si 81.500.000 tadi itu harus dia lunasi sebelum lapor akhir tahun. Itu dulu, terima kasih. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.